Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pit stop dalam bisnis. Oke, bersama saya Yan Subianto di NLP Smart Indonesia Cuat Business Coaching. Pagi ini kita akan bahas sedikit tentang pit stop dalam bisnis. Krisis kadang-kadang membawa kita harus benar-benar total berhenti. Dan ketika berhenti ini seperti pit stop ketika di perlombaan F1 Ferrari, ya. Ketika F1 itu melaju terus berkuat-kuatan, maka dia ada pit stop, mengisi angin, ganti bahan bakar dan lain-lainnya. Dalam bisnis ternyata kita kadang-kadang memerlukan sekali pit stop untuk mempelajari apa yang sudah berjalan dan merencanakan kembali apa yang mau dilakukan untuk berikutnya sebagai langkah perbaikan. Masa krisis bukan masa berhenti total. Masa krisis produktif bukan berarti harus selalu produktif dalam bentuk uang yang masuk, tapi bisa jadi produktif yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi internal. Pit stop apa yang kurang. Kalau sebuah Ferrari melaju, F1 sedang melaju, bisa jadi ketika F1 melaju itu kalau bannya tidak diganti, bahan bakar tidak ditambah, pada putaran berikutnya dia akan stop dan berhenti. Dan itu salah satu yang harus kita lakukan. Saat sekarang ini masa krisis, untuk teman-teman pengusaha, baik UMKM, UKM atau siapapun sekarang ini, semuanya merasakan dampaknya. Seperti berhenti dunia ini. Bisnis Anda, bisnis saya, bisnis yang lainnya, semuanya berhenti. Tidak ada yang saling dukung lagi. Kenapa nggak bisa bergerak? Yang bergerak hanya sebagian-sebagian kecil saja. Tapi masa ini adalah masa pit stop untuk teman-teman semuanya. Saat ini kita periksa lagi, apakah ban kita perlu diganti? Apakah bahan bakar perlu ditambah? Adakah yang perlu dibersihkan? Adakah yang perlu dirapikan lagi? Ternyata dalam bisnis kita bisa jadi banyak sekali ide-ide pembaharuan, ide-ide perbaikan yang akan dilakukan. Dan sekarang ini pit stopnya memang kita dipaksa, bukan pit stop oleh kesadaran kita. Pit stop yang dilakukan dipaksa oleh dunia, dipaksa oleh semesta dengan adanya krisis. Dan sekarang tetap produktif untuk Anda, evaluasi hal apa di internal yang perlu Anda pelajari lebih banyak. Pit stop kali ini membuat kita akan belajar apa yang harus saya perbaiki di internal. Apakah sisi produksi perlu dibersihkan? Apakah sisi perhitungan materialnya? Atau kalau kemarin karena merasa profitnya masih besar, marginnya masih lebar, sehingga kita ketika mengerjakan produk kita, layanan kita, itu dalam kondisi yang bisa disebut dengan boros. Ada banyak keborosan-keborosan yang tidak diketahui atau tidak terlihat. Misalnya banyak material yang akhirnya reject, banyak retur, banyak kesalahan dalam ngeprint kalau kertas misalnya lalu terbuang. Ada tes dalam cetak, kalau kemarin ketika mau naik cetak memerlukan kira-kira 200 lembar untuk proses sampai dengan oke, kita harus merencanakan ketika cetak berikutnya bagaimana 100 lembar sudah bisa dalam cetakan oke. Kalau misalnya di produksi yang lain, di produksi makanan, kalau merasakan ketika penggorengan kemarin dengan gasnya mungkin terlalu boros, kita perlu berhitung. Minyak gorengnya terlalu boros, dalam perhitungan bisnis kok tidak dihitung sebelumnya, sekarang masanya untuk menghitung karena bisa jadi pit stop ini justru membuat kita akan semakin maju, semakin kuat dan semakin hebat. Pit stop yang pertama harus kita melakukan proses apa? Evaluasi. Pit stop untuk evaluasi. Part yang pertama ini pit stop kita untuk evaluasi internal kita. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang masih kurang, apa yang perlu kita rencanakan untuk berikutnya untuk perbaikan ke depan, apa yang harus kita tambah ilmunya, materi apa saja yang kita perlukan, alat apa saja yang harus distandarisasi, lalu SOP apa aja yang kita harus rancang, cara penjualan model apa aja yang kita rencanakan, lalu apalagi, ini pit stop yang pertama, melakukan evaluasi dulu. Evaluasi ini nanti akan dibuat dalam sebuah bentuk bagian yang namanya action plan. Kita punya rencana, punya list to do. Oh ya, saya harusnya kompor ini udah masanya dibersihkan supaya nyala apinya lebih bagus, supaya nyala apinya bagus sehingga apa yang terjadi gasnya tidak boros, makanan cepat matang dengan baik, makanan matangnya dengan bagus. Kenapa? Karena panasnya mencukupi. Oh, ini ovennya ternyata sudah nggak standar, waktunya untuk overhaul, ada waktunya untuk overhaul. Pit stop sekarang ini bisa merencanakan untuk overhaulnya. Oh ya, sekarang ini wah kayaknya gerobak untuk jual mie ayamnya ini kayaknya sudah kumuh, sudah perlu dicat ulang. Oke, ini pit stop, kita sambil merencanakan kapan mau dicat ulang. Oh, ada desain, oh ini desain MMT yang untuk iklan di depan ternyata masih kurang. Oh, ini masanya, ternyata saat ini pit stop untuk lebih bagus. Evaluasi yang pertama lakukan di part 1 ini, part 1 ini saya menyampaikan pit stop untuk
evaluasi. Sampai ketemu dengan saya Yan Subianto dengan cuatbm.com, cuat consulting, cuat bisnis coaching, cuat solusindo, layanan bisnis, layanan manajemen, layanan untuk menjadi partner dari perusahaan-perusahaan Anda, baik pribadi ataupun lembaga. Silahkan, karena kami akan menjadi partner terbaik untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.